Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Hidayah. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Sebab ibadah ini merupakan manifestasi pengakuan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Sebagai ibadah yang merupakan pertemuan antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syariat menetapkan ketentuan waktu dan tempat untuk dilaksanakan ibadah ini. Dan hal ini semata-mata untuk memantaskan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang paling layak. Sholat adalah ibadah fisik yang membutuhkan sarana tempat untuk melakukannya. Hanya saja, ada beberapa hukum yang mengikat beberapa tempat jika sholat dilakukan di dalamnya. Setidaknya, terdapat 3 hukum atas tempat sholat, yaitu boleh, utama, dan terlarang. Berikut ini kami sampaikan tempat yang diperbolehkan dan terlarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Jangan lupa untuk terus dukung channel Nurul Hidayah TV, dengan menekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Dan like serta share videonya. Sampaikanlah ilmu, walau 1 ayat. Tempat yang diperbolehkan. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Dahulu setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada setiap bangsa merah dan hitam. Ghanimah dihalalkan untukku, namun tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Bumi itu dijadikan untukku dalam keadaan suci dan mensucikan, dan sebagai masjid juga, maka siapapun yang mana waktu sholat mendapatinya, maka dia bisa sholat dimanapun dia berada. Aku ditolong dengan rasa takut yang merasuk pada musuh di hadapanku, sejauh jarak perjalanan 1 bulan. Aku diberi syafaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama sepakat bahwa hukum asal mendirikan sholat dapat dilakukan di mana saja pada setiap permukaan tanah. Namun dengan syarat, tempat tersebut suci dari najis. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Tempat yang utama. Maksud dari tempat yang utama, adalah bahwa tempat tersebut memiliki nilai dan kualitas yang khusus, dibandingkan tempat sholat lainnya. Namun bukan berarti sholat di tempat tersebut dianggap sebagai bagian dari syarat sahnya sholat. Sebab pada dasarnya, sholat dapat dilakukan di mana saja selama terhindar dari najis. Adapun adanya ketentuan tentang sholat di tempat yang utama, karena memang terdapat anjuran yang khusus dari syariat untuk sholat di dalamnya. 3 masjid. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW menjelaskan keistimewaan ibadah sholat yang dilakukan di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dari Abu Ad-Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat di Masjidil Haram, lebih utama sebanyak 100.000 kali dibanding sholat di masjid lainnya. Dan di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama 1000 kali. Sedangkan di Masjid Baitul Maqdis, lebih utama 500 kali. Hadis riwayat Tabrani. Masjid selain 3 masjid. Di samping ketiga masjid sebelumnya, Rasulullah SAW juga menjelaskan keistimewaan mendirikan sholat di masjid manapun secara umum, khususnya dalam ibadah sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholatnya seseorang dengan berjamaah, lebih baik daripada sholat sendirian, atau sholat di pasarnya dengan 25 derajat. Hal itu karena dia berwudu, dan membaguskan wudunya. Kemudian mendatangi masjid di mana dia tidak melakukannya, kecuali untuk sholat. Tidaklah dia melangkah dengan 1 langkah,
kecuali ditinggikan baginya derajatnya, dan dihapuskan kesalahannya. Dan malaikat tetap bersolawat kepadanya, selama dia berada pada tempat sholatnya seraya berdoa, Allahumma. Dan dia tetap dianggap masih dalam keadaan sholat selama dia menunggu datangnya waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam rumah. Di samping masjid sebagai tempat yang memang dikhususkan untuk mendirikan ibadah sholat, rumah setiap kaum muslimin juga memiliki keistimewaan untuk didirikan di dalamnya sholat. Hanya saja, sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu. Dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan sholat di masjidnya, maka hendaklah ia memberi jatah sholat bagi rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan cahaya dalam rumahnya melalui sholatnya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Zaid bin Sabit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka kerjakanlah sholat sunnah di rumah kalian. Karena sebaik-baik sholat seseorang adalah yang dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat wajib." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tempat terlarang. Ada beberapa tempat yang terlarang untuk mendirikan sholat di dalamnya. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat terkait larangan tersebut. Apakah larangan itu menyebabkan sholatnya tidak sah? Atau larangan yang dihukumi semata makruh, namun sholat tetap dinilai sah? Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di 7 tempat, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, jalanan, kamar mandi, kandang unta, dan di atas Baitullah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dari Jundab dia berkata, 5 hari menjelang Rasulullah wafat, aku mendengar beliau bersabda, "Aku berlepas diri kepada Allah dari mengambil salah seorang di antara kalian sebagai kekasih, karena Allah Ta'ala telah menjadikanku sebagai kekasih sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dan kalaupun seandainya aku mengambil salah seorang dari umatku sebagai kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kuburan para nabi, dan orang-orang soleh dari mereka sebagai masjid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Karena sungguh aku melarang kalian dari hal itu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Said, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap tanah adalah masjid, boleh untuk sholat, kecuali kamar mandi dan kuburan." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian di kandang kambing, dan jangan sholat di kandang unta. Sebab ia diciptakan dari setan." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Tabarani, dan Baihaqi. Kemudian dari Aisyah, bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sebuah gereja yang dia lihat di suatu tempat di negeri Habasyah yang disebut Maryah. Kemudian dia ceritakan apa yang dilihatnya bahwa di dalamnya ada gambar dan patung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, "Mereka adalah suatu kaum yang jika ada hamba soleh dari mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuatkan patung untuknya. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah." Hadis riwayat Bukhari. Dari beberapa hadis di atas, setidaknya terdapat 6 tempat yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat sholat, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, jalanan, kamar mandi, dan kandang unta. Di samping itu, para ulama juga menetapkan larangan mendirikan sholat di 2 tempat lainnya, yaitu di atas Ka'bah, dan tempat ibadah orang kafir. Tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Para ulama umumnya sepakat bahwa dilarangnya sholat di 5 tempat berikut, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, kamar mandi, dan kandang unta, berdasarkan alasan keberadaan najis.
Dalam arti, tempat-tempat tersebut berdasarkan prasangka kuat memang merupakan tempat yang biasanya terdapat najis. Dan karena hal inilah, para ulama sepakat bahwa jika seseorang sholat di 5 tempat tersebut, dengan meyakini adanya najis di dalamnya, maka sholatnya tidaklah sah. Sebab di antara syarat sah sholat adalah sucinya tempat dari najis. Namun para ulama berbeda pendapat, jika kelima tempat tersebut dianggap steril dari benda najis, apakah sholat yang dilakukan di dalamnya masih dianggap sah atau tidak? Sholat sah, namun makruh. Jumhur ulama umumnya berpendapat bahwa jika diyakini tidak adanya najis pada 5 tempat tersebut, maka sholat yang dilakukan tetap sah. Hanya saja, karena ada kemungkinan terdapat najis, maka melakukan sholat di tempat tersebut dinilai makruh. Dalam arti, jika tidak ada tempat lain, maka tetap tidak diutamakan untuk sholat di tempat yang dilarang. Dalam hal sahnya sholat, para ulama mendasarkannya pada kaidah hukum akan tergantung pada ilatnya atau alasannya, untuk ada atau tidak adanya hukum tersebut. Berdasarkan kaidah ini, di mana mereka menganggap bahwa larangan untuk sholat di 5 tempat tersebut atas dasar adanya najis, maka jika dipastikan tidak ada najis, sholat tetap dianggap sah. Yaitu dengan kembali kepada hukum asal akan bolehnya sholat di tempat manapun dari permukaan bumi. Sholat tidak sah. Mazhab Hambali berpendapat bahwa sholatnya menjadi batal. Meskipun tidak diketahui adanya najis pada kelima tempat tersebut. Dalam hal ini mereka mendasarkannya kepada kaidah larangan berimplikasi kepada rusaknya suatu yang dilarang. Berdasarkan kaidah ini, maka larangan untuk sholat di 5 tempat tersebut berimplikasi kepada rusaknya ibadah sholat. Dalam arti, sholatnya tidaklah sah. Terlepas adanya alasan keberadaan najis atau ketiadaannya. Jalanan. Sebagaimana jamak diketahui, bahwa jalanan berfungsi sebagai tempat berlalu lalangnya para pengguna jalan. Dan para ulama sepakat bahwa larangan melaksanakan sholat di jalanan, bukan atas sebab keberadaan najis, meskipun hal tersebut mungkin saja terjadi. Namun alasannya atas sebab untuk memberikan hak-hak bagi pengguna jalan, sekaligus untuk menjaga kehusyuan saat sholat dilaksanakan. Berdasarkan hal ini, maka jika jalanan disepakati oleh banyak orang untuk bisa dijadikan tempat sholat, seperti jika membludaknya jamaah hingga ke jalanan, maka larangan ini secara otomatis tidaklah berlaku. Dan karenanya kembali kepada hukum asal, bolehnya sholat dimanapun berada. Di atas Ka'bah. Para ulama mengisyaratkan bahwa persoalan sah atau tidak sahnya sholat di atas Ka'bah adalah terkait dengan rukun menghadap kiblat. Di samping itu, kalangan Al-Hanafiyah memakruhkan sholat di atas Ka'bah terkait masalah adab, yang dinilai kurang beradab sholat di atas Ka'bah. Namun, apakah sholat yang dilakukan tetap dinilai sah, jika dilakukan di dalam atau di atas Ka'bah? Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Utsman bin Tolah, dan Bilal, dalam waktu yang cukup lama. Kemudian beliau keluar, dan akulah orang yang pertama kali masuk setelah beliau keluar. Lantas aku bertanya kepada Bilal, di mana beliau tadi melaksanakan sholat? Kemudian Bilal menjawab, di antara 2 tiang depan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa di seluruh sisinya dan tidak melakukan sholat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian sholat 2 rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda, inilah kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sholat fardu maupun sholat sunnah, sah untuk dilakukan di dalam atau di atas Ka'bah. Pendapat ini mereka dasarkan kepada kemutlakan sholat yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam Ka'bah, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar. Namun mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat bahwa sholat yang dilakukan Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Umar adalah sholat sunnah.
Sedangkan riwayat Ibnu Abbas sebagai dalil bahwa sholat fardu di dalam atau di atas Ka'bah tidaklah sah, karena tidak menghadap kepada kiblat. Dan karenanya Rasulullah SAW melakukan sholat di luar Ka'bah. Tempat ibadah non-muslim. Para ulama umumnya sepakat bahwa sholat di dalam tempat ibadah non-muslim adalah sah. Meski demikian, mereka tetap memakruhkannya, terlebih jika terdapat patung-patung atau gambar-gambar sesembahan orang-orang kafir di dalamnya. Umar bin Khattab berkata, "Kami tidak memasuki gereja kalian karena terdapat patung." Kemudian Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa beliau pernah sholat di tempat ibadah non-muslim, kecuali jika tempat tersebut terdapat patung-patung, beliau tidak sholat di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Kuburan. Persoalan menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadi polemik yang cukup sengit di antara umat Islam. Memang terdapat hadis yang secara zahir melarang melakukan hal tersebut, karena hal itu termasuk perbuatan umat terdahulu yang dinilai Rasulullah SAW sebagai makhluk terjelek. Dari Aisyah, ia berkata, ketika Rasulullah sedang berbaring sakit, sebagian istri-istri beliau menceritakan tentang suatu gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang disebut dengan Maryah. Sebelumnya Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah berhijrah ke negeri Habasyah, sehingga keduanya dapat menceritakan tentang keindahan gereja tersebut dan adanya gambar dan patung-patung di dalamnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka itulah yang apabila ada hamba soleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka bangun masjid di atas kuburannya itu dan membuatkan patung dari orang yang meninggal itu di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hanya saja, pemahaman atas hadis tersebut secara tekstual semakin memperuncing polemik ini. Sebab pihak yang sangat keras menantang keberadaan kuburan di area masjid, sebagaimana umumnya masjid-masjid yang dibangun bersebelahan dengan kuburan para ulama, sampai meluaskan makna larangan ini pada batalnya sholat yang dilakukan di dalam masjid tersebut. Dan bahkan sampai menuduh muslim yang sholat di dalamnya sebagai musyrik, karena dianggap melakukan sholat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, untuk mengurai persoalan ini hingga dapat diletakkan hukum yang tepat sesuai dengan yang dimaksudkan dalam hadis, setidaknya mesti dibedakan terlebih dahulu menjadi 3 masalah, yang masing-masing memiliki hukumnya tersendiri. Hukum sholat di kuburan. Untuk hukum sholat di area pemakaman, para ulama sepakat bahwa sholat yang dilakukan adalah sah, selama tanah yang dijadikan tempat sholat dalam kondisi suci. Namun meski demikian, mayoritas ulama menghukuminya dengan hukum makruh. Sebab, ada kekhawatiran terdapat banyak najis di dalamnya. Hanya saja yang patut dicatat adalah bahwa para ulama yang memakruhkan sholat di area pemakaman, tidak memasukkannya sebagai urusan akidah yang berakibat kepada perbuatan syirik. Namun semata-mata perkara fikih yang terkait dengan syarat sah sholat, yaitu kekhawatiran terdapat benda najis di area pemakaman tersebut. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dimakruhkan melakukan sholat di pemakaman. Demikian pula pendapat As-Sauri dan Al-Auza'i. Sebab pemakaman adalah tempat yang berpotensi adanya najis. Dan juga sholat di pemakaman, menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi. Kecuali jika di pemakaman tersebut terdapat tempat yang khusus dibangun untuk sholat, serta tidak ada di dalamnya kuburan atau benda najis, maka tidak mengapa. Para ulama Malikiyah berkata bahwa boleh sholat dilakukan di pemakaman yang masih digunakan ataupun yang sudah tua. Yang sudah dibongkar maupun belum. Pemakaman muslim ataupun musyrik. Adapun para ulama Syafi'iyah, mereka membedakannya menjadi 2 kondisi. Pertama, tidak sah sholat di pemakaman yang secara pasti telah dibongkar tanpa ada perselisihan di dalam mazhab Syafi'i. Sebab hal itu berakibat tercampurnya tanah dengan najis dari mayat-mayat. Hal ini jika tidak ada benda suci yang dihamparkan di atasnya. Namun jika ada, maka sholatnya sah, namun makruh.
Kedua, adapun jika dipastikan tidak ada pembongkaran, maka sholatnya sah tanpa ada perselisihan. Sebab bagian tanah yang tersentuh orang yang sholat adalah suci. Hanya saja tetap dihukumi makruh tanzih, sebab tanah tersebut tempat ditimbunnya najis. Para ulama Hambaliyah berkata, tidak sah sholat di pemakaman lama ataupun baru. Begitu pula pemakaman yang berulang kali dibongkar ataupun tidak. Namun tidak dilarang sholat di tempat yang terdapat 1 atau 2 kuburan, sebab hal tersebut tidak disebut sebagai pemakaman. Kecuali jika jumlah kuburannya adalah 3 atau lebih. Hukum membangun masjid di sisi kuburan para ulama dan sholat di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa melakukan sholat di dalam masjid yang berada di sisinya kuburan orang-orang soleh adalah sholat yang sah, dan hal itu merupakan perbuatan yang dibolehkan. Bahkan bisa saja dihukumi sebagai amalan yang dianjurkan jika diniatkan pula untuk bertabarruk dengan kemuliaan mereka. Syekh Nuruddin As-Sindi berkata dalam syarahnya, atas kitab Sunan An-Nasai, saat menjelaskan hadis tentang menjadikan kuburan sebagai masjid, bahwa sebatas membangun masjid di samping kuburan orang soleh untuk tujuan tabarruk atau mencari berkah tidaklah terlarang. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 21. Ayat ini menjelaskan adanya perdebatan tentang apa yang hendaknya dibangun di samping kuburan Ashabul Kahfi sebagai pengingat atas kisah mereka. Di mana perdebatan itu terjadi antara dua pihak, yaitu pihak orang-orang beriman yang menghendaki dibangunnya masjid, tempat ibadah, dan pihak orang-orang musyrik yang menghendaki dibangunnya bangunan biasa. Ibnu Abbas berkata sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, Ma'alim At-Tanzil. Mereka berselisih dalam membuat bangunan di sisi kuburan Ashabul Kahfi. Orang-orang Islam berkata, kita akan dirikan masjid yang dipakai sholat oleh orang-orang, sebab mereka berada dalam agama kami. Dan orang-orang musyrik berkata, kita akan dirikan bangunan, sebab mereka adalah ahli nasab kami. Imam Nawawi Al-Bantani berkata dalam tafsirnya Marah Labid. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata yaitu Raja Muslim, orang-orang Islam, dan para wali Ashabul Kahfi atau tetua negeri. Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah masjid di atasnya, yang kami dapat menyembah Allah, dan melanggengkan peninggalan mereka atas sebab masjid tersebut. Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istiab fi Marifah Al-Ashab, meriwayatkan kisah sahabat Abu Basir ketika ia meninggal dunia. Di mana para sahabat lainnya membangun masjid di atas kuburannya yakni di sekitarnya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW masih hidup, akan tetapi tidak ditemukan riwayat larangan dari beliau atas perbuatan para sahabat ini. Bahkan para sahabat yang mengetahui pendirian masjid di atas kuburan Abi Basir saat itu berjumlah 300 sahabat, dan tidak ada satupun dari mereka yang menentangnya. Kisah ini menjadi dalil akan kebolehan membangun masjid di samping kuburan orang soleh. Sebab Rasulullah SAW dan para sahabat tentu tidak akan diam untuk sebuah kemaksiatan jika menganggap hal tersebut sebagai maksiat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Abu Jandal dan Abu Basir untuk datang ke negeri dan keluarga mereka di Madinah bersama dengan orang-orang yang bersama mereka dari kaum muslimin. Namun surat itu sampai kepada Abu Jandal saat Abu Basir telah tiada. Lantas jenazahnya dikuburkan di tempat beliau wafat, di mana para sahabat mensolatinya dan dibangunlah di atas kuburannya sebuah masjid. Kebolehan membangun masjid di samping kuburan orang soleh juga dikuatkan dengan sikap dan perbuatan para sahabat saat mendiskusikan pemakaman Rasulullah SAW.
Sebagaimana kisah tersebut diceritakan oleh Imam Malik dalam kitabnya, Al-Muwatta, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin, dan dimakamkan pada hari Selasa. Di mana, orang-orang mensolati jenazahnya secara bergantian tanpa ada yang mengimami. Lantas orang-orang berkata, "Kuburkan beliau di mimbar Masjid Nabawi." Yang lain berkata, "Kuburkan di pemakaman Baqi." Kemudian Abu Bakar datang dan berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, bahwa tidak ada nabi yang meninggal dunia kecuali ia dikuburkan di tempat di mana ia wafat." Kemudian digalilah di dalam kamar beliau tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis ini ialah bahwa ada sekelompok sahabat yang menyarankan untuk nabi dikuburkan di mimbarnya. Dan mimbar itu bukan di luar masjid, tapi memang benar-benar berada di dalam masjid. Kalaupun memang memakamkan jenazah dilarang di dalam masjid, di mana para sahabat telah mengetahuinya, lantas mengapa ada sahabat yang masih berani menyarankan hal itu? Dan setelah mereka menyarankan hal itu, tidak ada sahabat lainnya yang menghardik sarannya tersebut jika memang itu melanggar ketentuan syariat. Hingga datanglah Abu Bakar, yang akhirnya menjadi pengambil keputusan bahwa Nabi dikuburkan di kamarnya sendiri. Namun hal itu bukan berdasarkan bahwa saran-saran sahabat lain itu terlarang, tapi karena memang Nabi mewasiatkan hal tersebut. Dalam riwayat lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang aku tidak pernah lupa, bahwa Allah tidaklah mencabut nyawa seorang nabi, kecuali di tempat di mana nabi itu ingin untuk dimakamkan di situ. Maka kuburkanlah beliau di tempat tidurnya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksud larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dari penjelasan sebelumnya, tampak bahwa hadis tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid tidaklah dipahami secara tekstual untuk melarang membangun masjid di dekat kuburan orang soleh atau melarang mendirikan sholat di masjid yang ada kuburan di areanya. Lantas, apa maksud Nabi dalam larangan tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa hadis larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ternyata mempunyai qarinah, yaitu hadis lain yang menjadi pembanding sehingga makna dan maksudnya bukan seperti yang dimaksudkan secara tekstual dalam hadis tersebut. Yang dimaksud dalam larangan di atas, bukanlah mendirikan suatu bangunan di atas kuburan atau sekitarannya, akan tetapi yang dilarang ialah menyembah kuburan tersebut, yakni menjadikannya tempat tujuan untuk sujud, dan menghadapkan diri ke kuburan itu untuk beribadah. Dalam sebuah riwayat, berkata Atho bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku bagai berhala yang disembah." Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan mereka tempat bersujud. Masjid. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Dalam riwayat ini, tampak jelas bahwa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks menjadikan kuburan sebagai masjid muncul karena adanya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar kaumnya umat Islam tidak menjadikan kuburannya sebagai sesembahan yang kemudian membuahkan kemurkaan dan laknat, sebagaimana umat-umat sebelumnya yang dilaknat karena menyembah kuburan para nabi. Imam Nuruddin As-Sindi menjelaskan dalam Hasyiah As-Sindi ala Sunan An-Nasai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam umatnya yang memperlakukan kuburan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani memperlakukan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apakah dengan melakukan sujud kepadanya untuk mengagungkannya, atau menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat saat menghadap dalam sholat? Kemudian dikatakan, sebatas membangun masjid di samping kuburan orang soleh untuk tujuan tabarruk atau mencari berkah, tidaklah terlarang. Dari penjelasan Imam As-Sindi di atas, tampak jelas bahwa yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid adalah melakukan sujud kepada kuburan tersebut atau menyembahnya. Bukan terkait mendirikan masjid di atasnya. Sebab kata masjid sering dimaknai sebagai aktivitas sujud, bukan semata masjid sebagai tempat sujud.
Hal yang sama dijelaskan pula oleh Imam Al-Baidawi, sebagaimana dikutip oleh Imam Az-Zurqani dalam kitabnya, Syarah Az-Zurqani, ala Al-Muwaddah. Imam Al-Baidawi berkata, ketika orang Nasrani dan Yahudi menyembah kuburan nabi-nabi mereka sebagai pengagungan kedudukan mereka, dan menjadikan kuburan mereka sebagai kiblat dalam sholatnya, dan menjadikan kuburan itu sesembahan, Allah melaknat mereka. Dan melarang umat Islam untuk berlaku seperti mereka. Sedangkan membangun masjid di samping kuburan orang soleh, atau sholat di sekitar pemakamannya, untuk maksud menimbulkan ruh spiritualnya, dan mencapai atau mengikuti asar ibadahnya. Bukan untuk mengagungkannya dan juga tidak menjadikannya kiblat dalam sholat atau menyembahnya, maka itu tidak mengapa. Tidaklah kalian lihat bahwa makam Ismail itu berada di samping Ka'bah, dan Masjidil Haram menjadi tempat sholat terbaik yang mesti dikunjungi oleh muslim untuk sholat di dalamnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathah Al-Bari, dengan mengutip Imam Al-Baidawi, juga menjelaskan dengan maksud yang sama sebagaimana dikutip oleh Az-Zurqani. Imam Al-Baidawi berkata, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani bersujud pada kuburan para nabi, karena pengagungan terhadap para nabi, dan menjadikannya arah kiblat, serta mereka pun sholat menghadap ke arah kuburan dan menjadikannya patung sesembahan, maka Allah melaknat mereka dan melarang umat muslim mencontohnya. Adapun menjadikan masjid di sisi makam orang soleh, dan bermaksud mencari berkah atau tabarruk dengan kedekatan pada mereka tanpa mengagungkan maupun merubah kiblat kepadanya, maka tidak termasuk pada ucapan yang dimaksud dalam hadis itu. Di samping itu, yang harus diperhatikan adalah bahwa yang dituju oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya ini, ialah perbuatan orang Yahudi dan Nasrani, yang menjadikan nabi-nabi mereka sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perbuatan orang Islam. Sebab tidak ada satupun Muslim yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang faktanya, meskipun kuburan orang soleh tersebut ada di area masjid umat Islam, tetap saja umat Islam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mereka sholat tetap menghadap kiblat, bukan ke kuburan. Demikian pembahasan kita kali ini, mengenai tempat yang diperbolehkan dan terlarang untuk melaksanakan sholat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan, serta limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.